Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaweruh Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang kisah sahabat Julaibib yang mengharukan. Yang ketiga ini juga tidak kalah penting. Secara garis besar kisah sahabat Julaibib bercerita tentang cinta, namun cinta yang halal, bukan cinta yang terlarang. Ya, beliau adalah sahabat yang tidak dikenal di dunia, namun di akhirat sangat dikenal oleh para malaikat dan penduduk-penduduk langit di atas sana. Intinya beliau adalah sahabat yang rajin beribadah, karena ingin bersama Rasul di surga. Beliau sudah lama membujang, lalu Rasulullah menikahkan seorang wanita dengan sahabat Julaibib, dan tentunya melalui proses yang sangat panjang. Setelah itu akhirnya Julaibib menikah dengan si wanita yang dicarikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah, tidak lama kemudian ada seruan jihad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak pikir panjang, Julaibib pun langsung menuju ke medan perang dan meninggal di sana. Padahal beliau sendiri belum pernah menyentuh sang istri. Masya Allah. Julaibib adalah seorang pemuda Madinah yang berperawakan pendek, dan tidak memiliki rupa yang rupawan, tapi memiliki keindahan budi pekerti yang luar biasa. Ia juga memiliki jiwa yang bersih, dan iman yang kuat di dalam hatinya, serta keteguhan yang sangat kuat seperti gunung. Julaibib merupakan salah satu sahabat dari kalangan Ansar. Kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya dicintai juga oleh Allah Ta'ala. Hidupnya sangat mengagumkan. Berikut keutamaannya. Keutamaan sahabat Julaibib. Jika dilihat dari ciri-ciri fisiknya, Julaibib bukanlah sahabat berwajah ganteng. Ia tidak setampan sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Tapi ketahuilah bahwa ia memiliki keimanan yang sangat besar, serta semangat jihad yang sangat tinggi, tapi tidak sedikit penduduk Madinah yang memandangnya dengan sebelah mata. Jadi rata-rata mereka tidak mengenalnya. Tetapi Allah Maha Tahu. Dia mengukur derajat hambanya tidak seperti dengan yang digambarkan oleh manusia. Kadang manusia terlihat tercela di mata manusia yang lainnya, tapi ternyata di sisi Allah ia adalah sebaik-baik manusia. Subhanallah, begitulah yang dialami Julaibib. Diceritakan oleh Anas bin Malik, ia berkata, ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Julaibib dengan wajahnya yang kurang tampan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pernikahan untuknya, dia berkata, kalau begitu aku orang yang tidak laku. Rasulullah menjawab, engkau di sisi Allah orang yang laku. Julaibib di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak Julaibib masuk Islam, ia menjadi seorang yang sangat cinta oleh Nabi. Rasa cintanya yang begitu besar ditunjukkan dalam sikap dan perbuatannya. Beliau selalu berada di majelis ilmu Rasulullah, mengambil hikmah dan pelajaran serta petunjuknya. Ia juga meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bekalnya di dunia maupun di akhirat kelak. Saking besarnya rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai ia tidak pernah terlambat dalam melaksanakan perintah Nabi. Allah pun memberikan keistimewaan dengan menikahkan bidadari Hurunin di akhirat, di mana ketika ia sangat ingin menikah dengan seorang wanita dunia ternyata Allah berkehendak lain. Allah lebih memilihnya untuk mempersunting bidadari langit. Meskipun ia sempat dinikahkan oleh Rasulullah dengan seorang Syahabiyah, tapi itu tidak berlangsung lama. Bagaimana kisahnya? Kisah cinta Julaibib dan istrinya. Suatu hari, seorang laki-laki dari Ansar datang menawarkan putrinya yang janda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menikahinya. Nabi bersabda kepadanya, ya, wahai Fulan, nikahkan aku dengan putrimu. Ya, dan sungguh itu suatu kenikmatan, wahai Rasulullah, jawab laki-laki Ansar tersebut. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya aku tidak menginginkannya untuk diriku. Lalu, untuk siapa? Tanyanya. Beliau menjawab, untuk Julaibib. Ia terperanjat, Julaibib, wahai Rasulullah, biarkan aku meminta pendapat ibunya. Laki-laki itu pun pulang kepada istrinya seraya berkata,
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar putrimu. Dia menjawab, ya, dan itu suatu kenikmatan, menjadi istri Rasulullah. Dia berkata lagi, sesungguhnya beliau tidak menginginkannya untuk diri beliau. Lalu, untuk siapa? Istrinya bertanya. Beliau menginginkannya untuk Julaibib, jawabnya. Dia berkata, aku siap memberikan leherku untuk Julaibib. Tidak, demi Allah, aku tidak akan menikahkan putriku dengan Julaibib. Padahal, kita telah menolak lamaran si Fulan dan si Fulan. Sang bapak pun sedih karena hal itu, dan ketika hendak beranjak menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba putrinya itu berteriak memanggil ayahnya dari kamarnya, siapa yang melamarku kepada kalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab keduanya. Dia berkata, apakah kalian akan menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bawa aku menuju beliau. Sungguh, beliau tidak akan menyia-nyiakanku. Sang bapak pun pergi menemui Nabi, seraya berkata, wahai Rasulullah, terserah Anda. Nikahkanlah putriku dengan Julaibib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahkannya dengan Julaibib, serta mendoakannya, ya Allah, limpahkan kepada keduanya kebaikan, dan jangan jadikan kehidupan mereka susah. Kisah wafatnya Julaibib yang baru menikah. Tidak lama setelah pernikahannya, Julaibib pun ikut dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peperangan usai, dan para sahabat mulai saling mencari korban peperangan satu sama lain, Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, kami kehilangan Fulan dan Fulan. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, kami kehilangan si Fulan dan si Fulan. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, kami kehilangan Fulan dan Fulan. Beliau bersabda, akan tetapi aku kehilangan Julaibib. Mereka pun mencari dan memeriksanya di antara orang-orang yang terbunuh. Tetapi mereka tidak menemukannya di arena pertempuran. Terakhir, mereka menemukannya di sebuah tempat yang tidak jauh, di sisi 7 orang dari orang-orang musyrik. Dia telah membunuh mereka, kemudian mereka membunuhnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri memandangi mayatnya, lalu berkata, dia membunuh 7 orang lalu mereka membunuhnya. Dia membunuh 7 orang lalu mereka membunuhnya. Dia dari golonganku dan aku dari golongannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong mayat Julaibib di atas kedua lengannya, dan memerintahkan mereka agar menggali tanah untuk menguburnya. Demikianlah kisah Julaibib sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, banyak sekali hikmahnya dan patut diteladani, di mana ketika Allah tidak ingin menikahkannya dengan salah satu wanita penduduk bumi, tapi ternyata Allah mengaruniakan kesyahidan kepadanya, ia gugur di jalan Allah. Lalu Allah menikahkannya dengan Hurunin, bidadari penduduk langit. Ia tidak terkenal di dunia namun terkenal di langit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.